Selamat hari Minggu adik-adik. Siapkan hati kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi Mars Anak Sekolah Minggu. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama berdoa. Tunjukkan cara yang benar. Tunjukkan cara yang benar. Memberi pujian padamu. Memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar. Bukakan hatiku mendengar. Dan menghayati firman-Mu. Dan menghayati firman-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi nomor 113, Bapa yang Kekal. Marilah kita berdoa, memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami. Dan ampunilah akan kesalahan kami.
seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Kita buka Alkitab kita. Kita baca ayat bulanan di bulan Agustus yang tertulis di Yesaya 58 ayat 9a sampai 10. Ayo adik-adik dibuka Alkitabnya. Yesaya 58 ayat 9a sampai dengan ayat 10. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, ya. Ayat bulanan di bulan Agustus. Yesaya 58 ayat 9a sampai 10. Apabila engkau tidak lagi mengenakan huk dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Demikian firman Tuhan, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi. Nomor 253 adalah Sukacita di Hatiku dan Goklas Niroha. Adik-adik ikutin gerakan kakak-kakaknya ya. Semangat adik-adik. Di mana? Di mana? Bersama-sama kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi, Ku masuk ruang Maha Kudus. Ruang
Kita satukan hati dan pikiran kita berdoa dulu sebelum kita mendengarkan khotbah. Damai sejahtera yang daripada Allah Bapa yang memelihara segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Efesus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9 ya. Dibuka Alkitabnya, Efesus 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-9. Kita baca bersama-sama ayat 8 dan ayat 9. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, ada sebuah cerita di sebuah kerajaan yang cukup besar. Ada seorang raja yang sudah sangat tua sekali. Dia mempunyai 3 orang anak. Raja itu ingin memilih satu dari antara 3 anak-anaknya untuk menggantikan dia sebagai raja. Kemudian raja tersebut pun membuat sebuah sayembara. Kira-kira apa ya sayembaranya? Sayembaranya adalah si raja memberikan setiap anak 1 orang 1 juta uang dan mengatakan agar setiap anak ini membelikan sesuatu yang bermanfaat yang bisa memenuhi sebuah ruangan yang sudah disiapkan. Nah, lalu anak-anaknya menerima uang tiap orang 1 juta rupiah. Si anak pertama dia membelikan kerupuk seharga 700.000 rupiah untuk memenuhi ruangan tersebut. Nah, kalau 700 berarti kembalinya berapa? 300.000 ya. Nah, anak kedua dia pergi membeli kapas seharga 300.000 rupiah untuk memenuhi ruangan tadi. Berarti kembaliannya 700.000 rupiah. Anak ketiga kira-kira dia beli apa ya? Ternyata anak ketiga ini hanya membeli sebuah lilin yang harganya cukup murah. Harga lilin itu hanya 50.000 dan dia hidupkan untuk menerangi sebuah ruangan, dan ruangan itu pun penuh dengan terang. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang mau disampaikan dari cerita tadi? Ternyata menjadi terang dan membawa terang itu tidak sulit. Siapapun bisa melakukannya ya. Baik itu anak PAUD, TKA, TKB, anak SD dari SD kelas 1 sampai kelas 6, dari SMP kelas 1 sampai SMP kelas 3, maupun orang yang sudah dewasa. Semuanya bisa menjadi anak terang dan pembawa terang. Nah, kalau dikatakan anak terang bukan berarti kita bawa lilin atau bawa senter, bukan. Ya, bukan berarti itu. Tapi kalau disebut dengan anak terang, anak yang selalu hidupnya penuh dengan kasih. Apa tadi? Kasih ya. Anak yang membawa kasih. Contohnya bagaimana sih? Contohnya kalau di rumah dia bersikap sopan pada
orang tua, tidak membuat orang tua menjadi sedih karena dia nakal, atau dia selalu mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Itu anak yang penuh dengan kasih, menjadi anak terang. Kemudian dianya sayang kepada adiknya, kepada kakaknya, kepada abangnya. Mudah kan menjadi anak terang? Anak PAUD saja bisa kok sopan hormat pada orang tua. Nah, kalau bermain dengan teman bagaimana menjadi anak terang? Anak terang itu tidak mau bermain dengan cara yang curang, selalu sayang sama teman-temannya, tidak mau nakal sama temannya. Nah, kalau di sekolah bagaimana? Walaupun saat ini adik-adik masih sekolah di rumah karena masih online. Kalau di sekolah atau belajar di rumah, kerjakan PR yang diberikan oleh guru di rumah kita pada saat ini. Dan pada saat waktunya belajar dari sekolah, ikutilah. Jangan waktu belajar kamu tidur di rumah karena tidak ada ibu atau bapak gurunya di rumah, ya. Kemudian anak terang itu adalah anak-anak yang rajin berdoa, ya, yang selalu ingat berdoa. Mau tidur dia berdoa, mau makan dia berdoa, mau pergi jalan-jalan dia berdoa. Rajin ibadah, walaupun hanya ibadah dengan secara online, ya. Itu anak-anak yang terang, anak-anak terang. Nah, adik-adik, kalau disuruh pilih ini, berada di tempat gelap atau berada di tempat yang terang, pilih yang mana kita? Pasti kita pilih tempat yang terang. Karena apa? Karena di tempat yang terang kita bisa melihat sesuatu dengan jelas. Dan ketika kita berjalan, maka kaki kita pun tidak kejedot ke mungkin kursi atau meja atau apapun. Jadi kalau dia di tempat yang gelap, kita tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau disuruh pilih mau di tempat yang gelap atau tempat yang terang, pasti kita akan pilih tempat yang terang. Nah, sekarang kalau begitu, kalau disuruh pilih, adik-adik mau jadi anak-anak terang atau mau menjadi anak-anak gelap? Tentu kita pilih menjadi anak-anak terang, ya. Anak-anak terang, anak-anak terang yang tentunya tadi hidup atau melakukan kasih kebaikan di tengah-tengah keluarga, kepada teman, kepada sesama. Kalau anak gelap itu orangnya suka nakal, suka menyakitin orang, dia suka melawan orang tuanya, membuat orang tuanya menangis karena dia nakal, tidak mau dengar perintah orang tuanya. Nah, kita semuanya sepakat, ya, kita sepakat mau menjadi anak-anak terang, ya. Jadi karena itu Inang mau minta adik-adik semuanya yang ibadah pada hari ini, kita mau janji, ya, janji menjadi anak terang. Coba kita nanti sama-sama sebutkan, aku mau jadi anak terang 3 kali. Aku mau jadi anak terang. Aku mau jadi anak terang. Yang paling kencang, aku mau jadi anak terang. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang menuntun anak-anak kami sekolah minggu, agar mereka semuanya bertumbuh menjadi anak-anak terang, sekalipun mereka masih sangat kecil sekali. Tetapi lewat firman Tuhan kami belajar
bahwa siapapun dapat dan bisa menjadi anak-anak terang dan pembawa terang. Pakailah anak-anakmu seluruhnya dan bentuk mereka supaya mereka bertumbuh menjadi anak-anak yang penuh dengan cinta kasih, anak-anak yang selalu menyenangkan hati orang tuanya lewat sikap perkataan, anak-anak yang selalu hormat dan sayang kepada sesamanya, kepada abang, kakak, adiknya, anak-anak yang rajin belajar dan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang memiliki masa depan yang sudah Tuhan persiapkan bagi mereka. Saat ini walaupun kami masih melakukan ibadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir di dalam setiap ibadah kami. Karena itu terimalah persembahan dan pujian semua anak-anak Tuhan. Berkati setiap orang tua ya Bapa. Berkati pekerjaan mereka, berikan kesehatan, berikan rezeki buat setiap orang tua melalui pekerjaan mereka, agar orang tua kami dapat selalu membutuhi kebutuhan anak-anak kami Tuhan, walaupun dalam kondisi yang sulit pada saat ini. Berkati juga anak-anak kami sekolah minggu dalam tumbuh kembang mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan kami Bapa hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam kasih Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta. Sekarang kita menjadi anak-anak terang. Karena itu adik-adik semua berdiri, ayo. Semua berdiri, semangat. Kita bernyanyi medley adik-adik ya. Nomor 365, ku menang bersama Yesus Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku disayangi Tuhan. Ikutin kakaknya ya adik-adik. Kita bernyanyi nomor 221, semua baik.
Marilah kita berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Allah memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan menerangi engkau dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah engkau. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan mengeruniakan engkau dengan damai sejahtera. Bapa, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Shalom. Bulanan di bulan Juli. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Amsal 4 ayat 5. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang perkataan mulutku. Dadah. Menyimpang dari perkataan mulutku. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dadah. Kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Dani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat hafalan di bulan Ibrani 11 ayat 4 adalah dasar segala sesuatu dan segala dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat.